Shalom, damai sejahtera Tuhan untuk kita semua. Sebelum saya memulai firman Tuhan ini, saya ingin bertanya, kalau seseorang yang tidak mau percaya kepada Yesus, tidak punya iman kepada Yesus, dan ada orang yang di mana dalam hidupnya dia ada sakit, dia ada kondisi yang tanpa pengharapan dan mengalami kehidupan yang terikat di dalam sakit penyakit yang ada. Tapi dia gak percaya sama Yesus. Bisa gak sembuh? Wow. Pastor Gama, wakil gembala kita mantep. Bisa. Nah, yuk kita mungkin masih ragu-ragu, kita lihat jawabannya. Boleh putarkan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 terlebih dahulu. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya coba minta bantuan multimedia, putarkan audio. Ada visualnya juga, kita bisa baca dari ayat demi ayat. Silakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin, haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Kita sama-sama katakan, yang begini belum pernah kita lihat. Wow, haleluya. Nah, di dalam perjalanan pelayanan saya pernah bertemu dalam pelayanan di mana seorang ibu yang berkata, harapan dan masa depan keluarga mereka begitu suram. Saat itu suaminya boleh dibilang satu pribadi yang semua dosa numpuk dalam dirinya. Dia mabuk, narkoba, judi iya, nyimpen perempuan iya, kriminal juga iya. Apalagi dosa yang tidak dilakukan oleh suami saya, semua dilakukan. Dia gak peduli istri, gak peduli anak. Dan dalam kehidupan suami saya, bagi dia keluarga ini sudah mati. Dan bagi kami dia sudah mati. Namun satu hari, sang istri bertekad dengan anak-anak mereka yang ada. Ketika mereka sudah tidak mampu membayar listrik rumah, sempat listrik rumah mereka diputus 3 bulan. Dan mereka harus di tengah kota Jakarta, bayangkan, menyalakan lilin di malam hari. Dia bilang, penderitaan yang berat saya alami. Bahkan mulai ada anak yang tidak mampu mengampuni papanya. Tapi dia tahu Yesus sanggup menolong keluarganya. Dia berdoa, dia bawa anak-anaknya untuk mengampuni suaminya. Dan mereka mulai bersepakat berdoa untuk keselamatan suaminya. Apakah suaminya mau mengenal Yesus? Enggak.
Suaminya pergi ke daerah Tangerang yang jauh di sana dengan seorang anak pejabat yang bisa membawa dia pergi ke Eropa, keliling dunia dalam kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi melalui doa-doa yang ada, suami ini yang sudah mati rasa terhadap istri dan tidak menganggap anak keluarganya ada, yang bahkan dipeliharakan seorang wanita yang begitu kaya dan bisa menikmati hidup yang mewah dan tidak pernah kenal Yesus. Melalui doa yang dipanjatkan oleh keluarga, mereka beriman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan suaminya. Akhirnya suami ini pulang kembali ke rumah. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya lihat jawaban Pastor Gama, thank you. Iya, seseorang bisa bertobat, bisa diubahkan, bisa dipulihkan oleh Tuhan. Sekalipun dia tidak punya iman kepada Tuhan. Kita lihat kisah ini. Apakah orang lumpuh itu punya iman ke Tuhan? Tidak. Apakah dia mengaku dosa sama Yesus waktu diturunkan? Tuhan Yesus, saya berdosa, ampuni. Enggak. Enggak ada satu dialog, enggak ada kata apapun. Tapi Yesus berkata, wah, iman mereka loh. Iman siapa? Iman keempat orang tersebut. Hari ini saya percaya bahwa pasangan kita mungkin bukanlah orang yang percaya. Kita berkata, Pak Michael, injili keluarga saya, doakan suami saya. Suami saya udah lama tidak mengenal keluarga ini. Kita mungkin berkata, anak saya udah putus harapan. Gak mungkin anak saya bisa berubah. Kita berkata dalam perkataan-perkataan yang serasa mau menyerah dan gagal dalam hidup ini. Tapi percayakah kita, sekalipun seorang anak gak mau datang ke Tuhan, yang sudah bahkan benci sama gereja, tidak mau datang ke Tuhan, dia putus asa pasangan kita. Tapi semasi kita sebagai pasangannya berdoa kepada Tuhan, dengan iman datang ke Tuhan, kita bawa pasangan kita bawa anak kita, Tuhan bisa bekerja dan mengubahkan. Amin. Ya. Nah, mari kita lihat keempat sahabat rohani ini yang membawa harapan dan kesembuhan kepada teman mereka. Di dalam hidup kita, mungkin kita mengenal seseorang dengan kasus yang tanpa harapan. Apakah benar saya dengar kabar beberapa hari ini, hari apa, ada yang bunuh diri di Taman Anggrek? Iya ya, karena saya hanya sekilas, nggak dalam, jadi mau tanya dulu. Iya ya, itu keadaan kota Jakarta. Dan hari ini kalau kita ada mengenal seseorang dengan kasus yang tanpa harapan, sepertinya tidak akan pernah datang kepada Kristus. Maka saya mau sampaikan bahwa di dalam Yesus selalu ada harapan. Bahkan mungkin kita berkata, bukan kenal orang lain Pak, saya sendiri dalam kasus yang tanpa harapan, cuma gak bisa ngomong ke orang gereja pun malu ngomongnya. Saya percaya ketika ada orang-orang yang tanpa harapan di sekitar kita, yuk kita gak berkata, repotin ya. Waduh yang begini mah, aduh kenapa sih Tuhan kasih saya mertua yang kayak begini, gak ada harapan di mulutnya. Aduh kenapa ya teman di kantor saya orang model kayak begini, repotin. Yuk, bukan merepotkan, tapi Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita untuk orang-orang yang tanpa harapan itu. Amin. Ya. Nah, kalau ada orang-orang demikian, maka hari ini kita boleh sama-sama belajar sejenak dari keempat orang yang mengangkat orang lumpuh itu. Nah, saya menemukan 3 karakteristik daripada keempat orang tersebut. Yang pertama, kedua dan ketiga, ya, belas kasihan. Kedua, mereka memiliki iman. Iman. Dan ketiga, mereka bertindak. Kita lihat belas kasihan yang dimiliki. Di dalam Roma, kita baca bersama-sama perkataan ayat ini ya. Roma pasal 15 ayat 2. Saya ambil dari ayat yang terbuka. 1, 2, 3. Hendaklah setiap kita menyenangkan sesamanya demi kebaikannya, untuk membangun rohaninya. Keempat orang ini diceritakan di awal kisah ini bahwa mereka mendengar Yesus datang ke Kapernaum. Ketika saya melihat firman Tuhan di dalam Markus pasal 1 ayat 21, saya bacakan untuk kita. Yesus ternyata sudah sering ke Kapernaum. Jadi kalimat bahwa kemudian setelah beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, kalimat itu datang lagi, berarti sudah pernah datang. Tersiar kabar bahwa Yesus ia ada di rumah.
Nah, para penafsir mengatakan kemungkinan ini rumah ada rumah Petrus. Jadi kalau tersiar kabar dan orang kerumunan datang dan banyak, itu nggak heran. Karena Yesus memang di Markus pasal 1, tadi kita pasal 2, pasal 1 Yesus pernah ke Kapernaum. Saya bacakan pasal 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi pasal 1 udah pernah, ya. Kalau kita lihat juga di pasal 1 ayat 22 dan 27, saya bacakan. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat 27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Yesus berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahkan Yesus dan roh jahat taat kepada Yesus. Nah, maka Yesus ketika bicara tentang ke Kapernaum, itu satu tempat yang wajar kalau orang berkerumunan datang. Maka ayat 2 dikatakan datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Nah, Yesus tetap fokus memberitakan Injil dalam keramaian begitu luar biasa. Lalu ayat 3 berkata ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ini yang menarik. Keempat orang tersebut adalah orang Kapernaum yang juga tahu Yesus pernah mengusir setan. Pengajaran Yesus lah biasa. Mereka orang biasa yang juga pasti punya keinginan bisa berjumpa dan melihat Yesus. Tidak ada alasan atau mereka nggak punya hak, orang lain punya hak. Mereka juga punya hak seperti orang lain yang berkerumun sampai di depan pintu mendengar Yesus. Tapi yang terjadi, Roma pasal 15 ayat 2 diaplikasikan oleh keempat orang tersebut. Di sini dikatakan hendaklah setiap kita menyenangkan sesamanya, bukan ku. Demi kebaikannya, bukan ku. Untuk membangun rohaninya, bukan ku. Soal keempat orang ini ketika saya renungkan, saya ingat Roma pasal 9 ayat 2 ini bahwa mereka lah orang yang mencari kesenangan sesamanya demi membangun sesamanya dan untuk membangun rohani sesamanya. Di tengah kehidupan kekristenan yang begitu luar biasa dipenuhi kehausan rohani, seringkali banyak anak Tuhan terjebak dalam kehausan rohani hanya untuk membangun rohani sendiri. Apalagi di dunia yang sekarang yang YouTube mau cari khotbah siapa sih yang gak ada. Kemarin ketika saya di luar kota, saya diminta, datang kalau bisa saya mau kenalin dengan Bu Debbie Basir. Saya bilang saya gak bisa. Udah Pak kalau bisa datang ya. Karena Bu Debbie Basir Senin malam bicara di KKR. Saya udah siapin Pafu di barisan depan lah dengan semua keempat pembicara. Sudah itu nanti kita makan siang, makan malam, Selasa. Karena Selasa Bu Debbie Basir udah berangkat. Rabu. Jadi masih bisa beberapa kali makan. Enggak lah saya bilang. Wah setelah saya datang, Pak penuh loh Pak. 800 orang. Enggak muat hotel ruangannya. 800 orang. Sayang Pak aku gak datang. Setelah hari-hari ini khotbah mana sih yang kita gak bisa dengar? Henny Kristianus buka aja handphone. Gak usah denger khotbah. Pastor Fu, Pastor Gama, Pak Michael. Bisa. Tetapi kita melihat keempat orang ini. Mereka di tengah-tengah semua orang yang juga mencari Yesus. Mereka memperhatikan bagaimana namanya menyenangkan sesama. Demi kebaikan sesama dan membangun Qurannya sesama. Siapa sesama mereka? Biasanya banyak yang terluput ketika ada keramaian. Orang-orang termarginalkan itu seringkali tidak dilihat di tengah perkumpulan. Orang lumpuh tersebut yang termarginalkan. Saya menuju ke tempat ini dan hari-hari ini pergi di mana-mana saya lihat, nggak tahu Bapak Ibu ada banyak orang senyum sama kita. Saya lihat kanan senyum sama saya. Padahal nggak kenal loh. Saya mobil saya lihat senyum gitu. Lihat nggak? Ada tulisan pilihlah saya. Coblos nomor ini. Ada lihat yang nggak senyum? Cobloslah saya. Nggak ada kan? Semua senyum. Wah ini soal musimnya senyum kayaknya nih. Sampai bulan Februari Pak. Nah yang terjadi ketika mereka berkerumun begitu luar biasa banyaknya. Ada 4 orang ini yang punya belas kasihan dalam pelayanan.
Di dalam Injil kalau kita baca, Yesus dikatakan Yesus itu masjullah hati Yesus. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau kita pelajari di Injil, pelayanan-pelayanan Yesus, pelayanan yang sering kali digerakkan oleh belas kasihan ketika dia memberikan pelayanan kesembuhan-kesembuhan yang ada. Tanpa belas kasihan, pelayanan tidak digerakkan. Sebuah pelayanan yang tergerak oleh belas kasihan, itulah teladan dari pelayanan yang diberikan oleh Yesus. Di saat kehidupan dunia semakin egois, bahkan dalam kekristenan pun orang yang berusaha menyenangkan diri dengan musik yang baik, dengan mimbar yang luar biasa, dengan WL, dengan worship, dengan pengkhotbah yang luar biasa, demi mencari kebaikan diri. Kalau habis ibadah di situ enak, turun keluarga udah bisa makan sama-sama karena udah ada restorannya. Kalau Geraha Kencana cuma soto kudus, sana beda, udah itu parkirannya, udah itu, wah kalau parkirnya agak lamaan, harus agak jauh, parkir lamaan, mikirnya harus agak jauhan parkirannya. Mana? Siloam. Saudara, tetapi yang terjadi keempat orang ini bukanlah orang yang bukan gak punya kebutuhan. Mereka juga punya kebutuhan, mereka juga ingin Yesus, mereka tahu Yesus. Tapi mereka mau punya belas kasihan kepada orang lumpuh tersebut. Nah, saya melihat bahwa orang lumpuh itu sembuh. Jelas karena teman-temannya peduli. Amin. Peduli. Dan saat kita peduli terhadap orang-orang yang terluka, saya percaya saat itulah kesembuhan terjadi. Ketika saya mengikut KKR terakhir sama Pak Michael ya ke Kalimantan ya, kalau nggak salah ya, yang HM Ministry ya. Saya lihat orang-orang yang lumpuh di bawah, orang-orang sakit di bawah, ada ambulan yang bawa segala macam. KKR yang kita pernah dengar yang di Ancol semua, yang kita lihat orang-orang disembuhkan yang dijamah. Sebelum terjadi kesembuhan itu dan apa yang terjadi pada hidup mereka dipulihkan itu dimulai dari orang-orang yang di rumah yang membawa orang tersebut datang ke depan KKR. So bagi saya kesembuhan yang terjadi di depan mimbar, kesembuhan yang terjadi di panggung KKR di bawah, itu tidak dimulai kesembuhan pada saat itu. Tapi ketika di Panti Werda ada panitia yang berkata, yuk mau datang gak? Di rumah ada orang tua yang sakit, Pak mau datang gak? Ada anak tergerak. Kesembuhan itu bukan terjadi pada saat itu sebenarnya di KKR, tapi sudah dimulai ketika dibawa dari rumah. Amin. Iya. Jadi saat kita peduli terhadap orang yang terluka, saat itulah kesembuhan terjadi. Keempat orang tersebut mulai peduli kepada orang yang lumpuh tersebut. Dan Tuhan memakai mereka. Karena mereka peka terhadap kebutuhan seorang teman yang ada. Hari ini saya percaya bahwa setiap kita sudah mengalami belas kasihan Tuhan. Kalau bukan belas kasihan Tuhan, kita semua ini lumpuh rohani waktu di dunia ini. Dan Tuhan yang datang dari surga memulihkan kita. Nggak ada yang cari Tuhan, kita berkata. Tuhan yang mencari kita. Dan kalau bukan Tuhan rela datang ke dalam dunia, sebentar lagi Natal kita. Yesus yang datang ke dunia. Nggak ada. Nggak ada orang yang tenggelam di laut, lalu mengulurkan tangannya berteriak, gua selamat karena gua teriak-teriak. Kalau nggak ada yang datang nolong, mau teriak sampai kapanpun juga mati. Oh karena hebat saya lambain tangan. Enggak. Karena ada yang datang dan mengulurkan tangan dari atas perahu, maka kita bisa diselamatkan. Amin. Karena itu Efesus pasal 2 8 dan 9 berkata, kalau engkau diselamatkan bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Tuhan mempergunakan kepada orang tersebut. Dan Tuhan akan memakai kita juga. Tetapi saya merenungkan, Tuhan akan memakai kita ketika kita tidak disibukkan dengan kebutuhan sendiri. Dan ketika kita mulai lebih peduli pada orang lain daripada diri kita sendiri. Ada banyak kesempatan pelayanan. Ada banyak kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang. Tetapi mungkin anak Tuhan banyak yang terbentur dengan kondisi yang namanya sibuk. Saya percaya Tuhan akan memakai kita ketika kita tidak disibukkan dengan kebutuhan diri sendiri. Keempat orang tersebut tidak fokus kepada kesibukan mereka untuk bertemu Yesus. Tetapi mereka mau disibukkan oleh orang lumpuh tersebut.
Dan dia bawa kepada Yesus. Kalau kita lihat orang-orang berkerumun ini yang datang ke Yesus. Saya baca ini sampai begitu banyak orang yang ada. Wah, sebenarnya mereka bisa berkata, udahlah gak ada harapan bawa kepada Yesus. Udah yang teman kita yang lumpuh ini ya sudahlah. Dan orang yang datang kepada Yesus itu berbagai macam model. Enggak semua karena mau percaya pada Yesus. Enggak. Di sana ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada yang mencoba Yesus, ada yang mencari kesalahan Yesus, ada yang cuma pingin tahu Yesus. Jadi kadang-kadang keramaian itu bisa menjadi sebuah halangan dalam pelayanan. Rintangan dalam pelayanan yang ada viralnya Yesus pada saat itu. Wah, ini Yesus viral luar biasa ini. Lebih viral dari pendaftaran capres-cawapres ke KPU. Datang gitu, ramai seperti itu. Tetapi ketika saya melihat di tengah keramaian orang-orang yang sehat, orang-orang yang jasmaninya sehat yang datang ke Yesus, dibanding yang satu yang membutuhkan, justru yang sehat itu yang menghalangi yang lumpuh itu datang ke Tuhan. Saudara, saya pernah mengalami dan kita semua juga mungkin pernah alami ramainya masa, penuhnya pelayanan, padatnya orang. Sebuah pelayanan yang begitu luar biasa Yesus hadapi, begitu banyak orang. Banyaknya orang itu justru menghalangi orang lain datang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, justru Yesus tidak membiarkan keramaian itu membuat pelayanannya berhenti. Dia tetap penginjilan, bahkan ketika diinterupsi dari atas atap. Kita lihat yang kedua terlebih dahulu. Iman. Dikarenakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dikarenakan di sini ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman orang lumpuh itu, iman mereka. Nah, waktu orang lumpuh itu dibawa, bisa jadi dia berkata, udahlah saya udah lumpuh, gak ada harapan. Dari kecil udah begini, gak ada catatannya dari kapan ya. Tapi dia bisa jadi juga. Udah, saya udah di sini, semua orang udah kenal saya. Emang saya kurang dikenal sebagai orang lumpuh? Harus diturun, harus bawa ke sana, ke tengah-tengah orang. Kalian gotong saya ke sana. Gak mungkin lah, mungkin dia berkata, udah, saya udah terima keadaan seperti ini. Tapi 4 orang tersebut benar-benar dahsyat iman mereka. Mereka waktu bawa, dari mana kita lihat iman yang ada? Bukannya mereka bawa, waktu mereka bawa dan melihat kerumunan banyak orang tidak bisa masuk. Mereka bawa sampai membuka atap, turunkan depan Yesus. Sedangkan belum tahu loh reaksi Yesus seperti apa. Belum tahu reaksi orang-orang sekitar akan seperti apa. Itu kalau ada panitia, KKR Yesus, itu pasti kena marah tuh. Kenapa? Kok gak daftarin dulu? Gitu ya. Yang punya rumah bisa, ini kok bongkar rumah saya. Tapi mereka begitu yakin dan percaya bahwa teman mereka bisa sembuh. Mereka beriman. Karena itu Yesus berkata apa? Iman mereka. 4 orang tersebut percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan teman mereka. Hari-hari ini kita belajar dari kisah ini. Bukan iman orang lumpuh itu yang membuatnya sembuh. Tetapi itu adalah iman sahabat-sahabatnya. Karena itu izinkan saya bagikan satu kisah terjadi di Citra, tempat daerah saya. Di salah satu gereja. Dia punya 5 anak, istrinya udah percaya Tuhan, 5 anaknya udah percaya Tuhan. Tapi dia karena dari awal bisnis diberkati karena sembahannya dia, dewanya dia merasa sampai umur segitu dia gak mungkin tinggalkan. Karena dia kaya karena itu sembahannya. Nah, anak-anaknya, istrinya benar-benar menyesalkan keadaan itu. Dan mereka tahu rasanya gak ada harapan. Karena dia gak berani tinggalkan sembahannya. Kalau di Injili dia bilang, kalian makan dari mana? Hidup dari mana? Kalian selesai kuliah waktu menikah, dari mana uangnya? Karena papa percaya sama yang ini. Dia gak berani tinggalkan. Udah saya gak larang kalian, harusnya kalian ikut papa sembah ini. Tapi kalian percaya pada Yesus. Sekarang mau ngajak papa percaya Yesus.
Sudah syukur saya nggak suruh kamu sembah. Yang kasih kalian makan, kasih kalian hidup. Ini yang papa sembah. Wah, tapi apa yang terjadi? Nggak putus asa anak-anaknya, istrinya. Mereka sepakat. Mereka doain tiap malam. Mereka berseru sama Tuhan. Doanya dijawab? Dijawab. Kena kanker lambung suaminya. Loh, jawaban doa. Loh, Tuhan kan bisa bekerja dan berbagai cara. Betul? Waktu kena kanker lambung, apa yang terjadi? Berobat. Cari alternatif sampai ke Sukabumi. Berobat sana ini. Nggak sembuh. Orang gereja datang. Ketika orang gereja datang, nyanyi pujian, dia mulai boleh terima. Tapi dia tetap pegang sembahannya. Dia ya silakan nyanyi, silakan ini. Enggak mau percaya Yesus. Udah kondisi udah begitu, tinggal waktu. Karena kankernya ini udah nyebar kemana-mana. Tetap gak mau percaya. Tahu bagaimana percayanya? Satu malam, dalam tidurnya, sembahannya datang ke dia. Ini saya belum pernah loh ngalamin kisah seperti ini. Sembahnya datang ke dia dan bicara seperti ini. Yang bisa menyelamatkan kamu, Yesus. Sembahlah Yesus. Kamu percaya pada Yesus. Saya sampai nanya, bener gak sih? Oh iya, papa cerita begitu. Ya memang keras kayak begitu. Saya bilang, tetap gak mau. Gak mau loh. Dia simpen. Dia gak mau ngomong. Dia simpen di hati. Dia ngalamin perjumpaan seperti itu. Besoknya datang lagi. Yang datang apa? Bukan dewanya. Yang datang siapa? Jubah putih, penuh kemuliaan, wajah gak bisa dilihat, begitu mengkilap, suaranya bicara begitu menenangkan. Ini aku Yesus. Percayalah kepada aku. Udah, ngangkat tangan dia nyerah. Berarti Yesus itu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, keluarga ini gak ada jalan. Mau gimana ngomong sama kepala keluarga? Orang dia punya sembahan, kita menikah, sukses, punya rumah, punya mobil, anak kuliah, semua dari dia kok. Dan dia buktiin, dewa gue yang kasih keluarga kita makan. Gimana kamu suruh tinggalin? Tapi siapa yang nyangka bahwa sekeluarga yang datang dalam iman kepada Tuhan, menggotong yang lumpuh rohani ini. Tuhan bekerja, dewanya datang, dewanya datang. Percaya sama Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, jangan ragu-ragu. Amin. Nah, inilah yang kita sama-sama harus lakukan yang ketiga. Bukan hanya beriman, bertindak. Mari kita baca Markus pasal 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Wow. Sebenarnya mereka bisa ngangkat sampai di depan pintu dan lihat. Tuh, bukan kita gak cengli jadi temen ya. Kita kan hopeng nih. Tapi lu lihat tuh, kan gak bisa masuk. Gak mungkin. Jadi, ya lu ngerti lah. Bukan kita udah gak berjuang. Enggak. Mereka gak begitu. Bahkan, mungkin orang lumpuh ini berkata, lu mau bawa gue kemana? Tenang, kita naik ke atas. Lu yang bener aja lah. Jatuh gimana? Enggak, pokoknya kita bongkar atapnya. Mereka bertindak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebuah tindakan yang bagi saya sepanjang Alkitab. Mujizat tentang 4 orang yang membongkar atap ini enggak terulang, enggak pernah ada catatan yang lain. Tentang yang senekat itu bertindak. Betul gak? 4 orang ini. Mereka berani mengambil tindakan. Bukan hanya berdoa, ya udah ya kita doain kamu cepat sembuh, sehat. Enggak. Bukan hanya berdoa untuk sahabatnya yang terjebak tidak bisa bergerak karena lumpuh. Tetapi mereka bertindak. Saya percaya itulah pesan Tuhan untuk kita hari ini. Kita harus bertindak. Amin. Ya. Di tengah dunia yang semakin mengkhawatirkan ini. Dunia sekarang benar-benar terbelah. Semakin terbelah. Belum lama anak-anak muda dunia berdebat. Ukraina atau Rusia? Bela yang mana? Betul? Sekarang. Israel atau Palestina? Saya baru dapat kemarin surveinya. Mengejutkan.
anak muda di Indonesia, semua rata-rata mengutuki Israel. Semua rata-rata membela Palestina. Nah, dunia terpecah belah. Sekarang jangankan dunia, udah dunia Ukraina Rusia, udah Israel Hamas, yang mana bela? Sekarang pilih yang mana? Nomor 1, 2, atau 3? Saya berdoa JFC tetap bersatu, tidak terpecah. Amin. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap sama. Amin. Iya, kita tetap bersatu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu kondisi dunia yang sekarang ini yang makin meruncing. Justru kita melihat ada banyak orang yang semakin tanpa harapan. Kita bersama-sama biarlah menjadi sahabat yang membawakan harapan dan kesembuhan. Sehingga orang boleh berkata yang kayak gini belum pernah kita lihat. Kita tunjukkan belas kasih kita. Kita miliki keyakinan, iman. Dan kita turun tangan atas nama sahabat kita. Mungkin itu keluarga kita. Mungkin itu teman kita. Saudara, tidak ada orang yang diciptakan untuk menjalani hidup sendirian. Nggak ada. Tuhan menciptakan kita untuk saling membutuhkan. Amin. Kalau kita saling membutuhkan, berarti ada orang yang butuh kita. Jangan bilang, enggak lah, nggak ada yang perlu saya. Enggak lah, saya orang biasa, nggak ada yang bisa pakai saya. Enggak. Kita semua saling membutuhkan. Kita butuh orang lain, berarti kita juga dibutuhkan orang lain. Amin. Iya. Nah, ketika saya melihat tentang Kapernaum ini, keempat sahabat rohani ini sudah membawa harapan dan kesembuhan. Saya mau tutup dengan ini. Boleh di close saja dulu slide-nya. Mereka adalah orang-orang yang tahu kabar bagaimana pribadi Yesus yang telah menyembuhkan. Di tengah-tengah begitu luar biasa kabar yang tersiar. Mereka bisa ambil sebuah keputusan yang mencerminkan belas kasihan. Mereka mau bawa orang yang lumpuh itu untuk datang kepada Yesus. Hari ini yang pertama mengenai belas kasihan tadi. Setiap kali ada Tuhan tempatkan orang-orang yang tanpa harapan, yang mungkin hidupnya gagal dalam pergumulan. Yuk kita sama-sama jangan berkata merepotkan. Tapi Tuhan ada maksud di balik itu untuk hidup kita. Amin. Ya. Wah, anak kita segala macam. Waduh, ngerepotin banget punya. Kalau tahu gue masukin ke dalam perut gue gak lahirin dia. Jangan. Kemarin saya dapat hikmat dari cara pelayanan Pak Michael. Kita kadang-kadang gak bisa lihat. Jujur saya sendiri gak lihat sampai ke situ. Habis doa pagi Pak Michael bilang ini. Kita berdoa. Melalui pergumulan Alin ini, profesor-profesor yang gak percaya Tuhan itu akan melihat mujizat Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Kita fokus, kita nangis, kita doa, kita sedih. Kita kelupaan satu pokok doa. Loh, Tuhan bisa membuka mata mereka lihat. Betul? Saya tadi datang ke gereja sama istri saya, kami bergumul satu hal. Saya bilang Senin besok saya coba hubungin LPMI atau Perkantas. Karena saya udah tanya beberapa pemimpin-pemimpin yang ada di Anhui, Cina sana, ada gereja gak sih? Karena Paula anak saya waktu pergi ke gereja, minggu pertama, minggu kedua, dia kabarin, Mas sekarang saya pakai taksi udah berangkat ke gereja. Sampai gereja gak boleh masuk. Pernah ke gereja JFC gak dikasih masuk? Sama Pak Daniel? Enggak kan? Gak dikasih masuk. Saya kaget. Loh kok gak dikasih masuk? Karena belum umur 18. Gak boleh. Jadi bilang saya di beruang bawah. Ya udah dia tuh setelah selesai dia lihat. Ya omah-omah semua, orang tua semua. Kita jadi nanti disalahkan pemerintah. Karena kamu belum umur 18. Yang boleh masuk gereja umur 18. Di sini umur 18 ada? Nah, saya bilang gimana dong anak kita? Ya udah, jadi istri saya setiap minggu kirimin link ibadah ke dia supaya dia ikut ibadah online. Kita berdoa, siapa yang mau dikirimkan Anhui Cina untuk jadi misionaris? Pak Metu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu pergumulan yang ada. Nah, selain belas kasihan, yang kedua, ketika saya melihat bagaimana mereka di dalam tindakan yang ada
mereka melakukan itu. Mereka bertindak. Nah yuk, saya mau tutup dengan satu yang saya renungkan waktu siapkan khotbah ini tentang gereja kita di sini. Saudara tahu gereja kita ini luar biasa loh. Amin. Nih, kalau saya bacakan saudara bilang, oh iya benar, bilang cakep gitu ya. Gereja kita itu berbeda dengan semua gereja di Jakarta karena saya sendiri menyaksikan pengerja gereja kita lebih banyak dari jemaat. Ya kan? Coba lihat kanan kiri pengerjanya, betul nggak di sana? Wih, ya lo bukan pengerja semua. No, ini strongnya gereja kita, kelebihan gereja kita. Yang kedua, wakil gembalanya nggak usah kita bahas dan minta ketuk palu MK. Bisa tanpa ketuk palu MK. Kita punya wakil gembala dahsyat di bawah umur 40 tahun. Tepuk tangan dong ya. Luar biasa. Oh, ini perjalanan masih panjang, ya kan? Saudara, saya bilang luar ini strong. Ini kelebihan kita. Ya. Ketiga, di tengah-tengah habis COVID, orang yang jatuh bangun, orang gereja ada yang kemarin saya ketemu teman, Pak Fu, gereja kita sekarang 3 kali ibadah. Dulu 5 ibadah. Oh ya, saya bilang. Terus gimana? Ya sekarang ruangan perkecil gini-gini. Dalam kondisi begini, habis COVID, kita gereja baru. Cakep? Cakep. Gereja baru, saudara. Lebih luas lagi. Cakep? Cakep. Lebih cakep gak desainnya? Cakep. Siapa dulu Pak Kurniawan? Bukan hanya itu. Gereja kita punya hati belas kasihan luar biasa. Dari mana tahu? Waktu gereja lama pernah dipinjem. Ya, orang mau ibadah, orang mau pinjem untuk lakukan ini boleh. Gereja baru ini saya sendiri pernah minjem kemarin untuk ibadah. Dikasih pinjem padahal semuanya baru. Artinya apa? Gereja kita ada gereja yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Betul kan? Ngalamin itu kan? Luar biasa. Oh, gereja orang enggak. Sudah saya bilang dikasih ini tanpa bayar loh. AC dikasih, ruangan dikasih, semua ini. Wah, saya nggak tahu kalau yang lain mungkin harus bayar. Dan kalau saya mau lihat satu persatu, wah luar biasa. Termasuk tadi kami ngobrol dalam ruangan. Kita punya dukungan finansial yang kuat di gereja ini. Kok nggak bilang cakep? Iya kan? Bener. Pak Michael bilang gini, wah lu kita ngobrol kecil nih. Itu kalau gereja yang lain. Mau beli TV, mau nambah TV, ngajuin pakai proposal. Kalau kita tinggal ngomong. Cakep nggak? Cakep. Nah sekarang semua kelebihan ini sama seperti Kapernaum, sebuah kota yang begitu penuh berkat, di mana kota tersebut Yesus bukan sering muncul di Bethlehem tempat dia lahir. Yesus dari Nazaret dia bukan sering di Nazaret. Justru Yesus sering berada di Kapernaum. Ini berkat buat Kapernaum. Tapi adakah, cakep. Tetapi adakah 4 orang yang membawa orang lumpuh ketika Yesus ada di Kapernaum? Benar, Kapernaum diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran Yesus. Yesus memberikan waktu lebih banyak di Kapernaum. Yesus hadir di Kapernaum. Saya percaya Yesus ada di tempat ini juga. Dia telah berkati dengan gereja baru, dia berkati dengan support dari gembala sidang yang luar biasa, secara finance kuat, dengan gereja yang bagus, dengan wakil gembala yang muda, dengan banyak hal yang luar biasa. Ada Yesus di sini. Tetapi apakah orang-orang lumpuh yang di luar sana dibawa ke tempat ini? Saya diberkati 2 hal hari ini. Waktu Pak Gama berdoa setelah kita persiapan. Ada satu doa dari Pak Gama. Apa doa yang tadi? Bagi saya ada satu kalimat yang saya nangkep. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya tanya Tuhan, saya khotbah hari ini. Tuhan isi hatimu nyatakan dan dikonfirmasi. Pastor Gama berdoa. Tuhan bawakan jiwa-jiwa untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong di tempat ini. Amin. Bangku-bangku yang kosong di tempat ini. Dan yang kedua, sebelum saya maju khotbah, saya terus doa Tuhan konfirmasi bahwa khotbah ini datang dari Tuhan. 10 tahun lalu ketika saya ketemu Regina yang nyanyi lagu tadi, Kau Bapakku yang baik, kami pelayanan sama-sama. Ketika lagu itu dinyanyikan, saya masih ingat pelayanan saya begitu banyak tantangan. Tapi pujian itu yang menyentuh hati saya. Dan kami menjadi sahabat dengan Regina. Para pemusik boleh maju ke depan, para singer.
kita naikkan pujian tadi, Kau Bapakku yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu ya, tentu kita berdiri bersama-sama dalam hidup hari-hari kita bertemu orang-orang yang tanpa pengharapan, seperti orang lumpuh itu. Tapi orang yang tanpa harapan, benar mereka tanpa harapan karena mereka punya Yesus. Tapi sejauh mereka dibawa bertemu Yesus, selalu ada harapan. Amin. Kiranya dengan berkat Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kita GFC ini, kita berkata, Tuhan, biarlah mereka yang lumpuh secara rohani, yang buta rohani, kami boleh bawa kepada Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama-sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sangat baik. Saya minta saksofon memainkan pujian ini di hadirat Tuhan saat ini. Mintalah sama Tuhan satu orang, Tuhan, satu orang yang belum kenal Tuhan di tengah keluargaku. Orang yang tidak memiliki Yesus dalam hidupnya adalah orang yang tanpa harapan. Gereja Tuhan yang dipercayakan, kita serindu setiap orang, everyone, bertemu dengan Yesus secara otentik dalam hidup mereka. Karena itu kalau ada orang-orang yang tanpa harapan di sekitar kita, menyerah pada kenyataan hidup dan bahkan merasa gagal dalam hidupnya, bukan kebetulan Tuhan tempatkan di sekitar kita. Saya tidak tahu, mungkin hari-hari ini kita rasanya ingin menyerah. Bisa jadi seperti orang lumpuh tadi yang bahkan dia tidak punya kesempatan untuk bisa berjalan datang ke Yesus. Seorang lumpuh yang berkata, aku udah gak mungkin bisa sembuh. Yang menyerah dan tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Tetapi puji Tuhan ada keempat orang tersebut. Mungkin hari-hari ini kita seperti orang lumpuh itu, yang bergumul, yang rasanya ingin menyerah, yang air mata kita sudah sering mengalir, yang hati kita udah hancur, yang kita merasa sudah gagal. Tapi percayalah,
Ketika kita berjumpa dengan Yesus, yang tanpa pengharapan akan diberikan harapan. Tuhan akan ubah. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan saat ini. Kita naikkan ref pujian ini bersama-sama. Katakan, Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Siang ini, ya Abah, ya Bapa, kami kalau ada di hadirat-Mu, kami bisa datang dengan pasangan kami. Anak-anak kami bisa ada di remaja, di sekolah minggu. Hari ini keluarga kami dipulihkan Tuhan. Sungguh karena Tuhan yang baik. Terima kasih ya Abah Bapa. Dulu kami adalah orang-orang yang lumpuh itu. Tapi karena belas kasihan-Mu ya Tuhan, Engkau ampuni dosa kami. Engkau ubahkan hidup kami. Tuhan Yesus, Jemaat JFC, Tuhan tahu, Tuhan kenal dari depan sampai belakang. Tuhan, Engkau jauh lebih mengenal pergumulan jemaat dibanding kami. Dengarkanlah Tuhan doa yang datang kepadamu hari ini. Dengarkan dari tempat-Mu yang maha tinggi seru doa dari kami yang membutuhkan Engkau. Jemaat yang terkasih, boleh katakan 1-2 kalimat kebutuhanmu kepada Tuhan. Boleh sampaikan saat ini. Yuk sampaikan ke Tuhan, bicara sama Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menguji engkau dengan ada orang-orang tanpa pengalaman di sekitarmu. Atau sebaliknya engkau berkata, akulah orang itu, aku butuh. Atau mungkin adalah keluargamu, pasanganmu, anakmu, mertuamu, saudaramu yang membutuhkan iman yang engkau bawa kepada Tuhan untuk mereka. Doakan. Bapa, kami butuh Engkau Tuhan untuk keluarga kami. Kami butuh Engkau menjamah. Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang sudah sekian lama berdoa untuk keluarga mereka, untuk hal-hal yang sedang terjadi yang rasanya tanpa harapan, Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu jawab doa. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa permohonan ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.